Peristiwa ini terjadi sudah sangat lama, sekitar tahun 1990-an, tentang seorang dukun beranak bernama Mak Sari. Mak Sari tinggal di sebuah desa agak terpencil di kawasan Cianjur. Dia menempati sebuah rumah gubuk berdinding anyaman bambu dan atap daun kelapa. Namun, Mak Sari tidak tinggal sendiri. Dia tinggal bersama cucunya yang bekerja di luar desa. Kondisi ini menyebabkan cucunya tidak selalu dapat berada di rumah bersama Mak Sari. Tetapi beberapa hari dalam seminggu dia menyempatkan pulang hanya untuk sekedar menengok Mak Sari dan membawakannya makanan. Tinggal sendiri memang bukan masalah bagi Mak Sari. Dia sama sekali tidak takut. Oh iya, Mak Sari adalah seorang wanita tua yang bersahaja. Dia melakukan pekerjaannya dengan ikhlas karena memang dia ingin membantu. Dia juga tidak mau membuang percuma kemampuannya. Tuhan memberikan keahlian kepada kita pasti untuk digunakan membantu sesama. Jadi tidak ada alasan untuk disimpan sendiri. Sudah banyak pasangan suami istri di desanya yang dia tolong, dan mereka sangat berterima kasih atas bantuan Mak Sari. Di saat tidak ada tenaga medis sama sekali dan tidak ada seorang pun yang cukup mengerti akan proses kelahiran, Mak Sari yang dapat dibilang tidak muda lagi mau bersusah payah membantu. Dia juga bersedia didatangi kapan saja, bahkan tengah malam, karena memang kelahiran tidak memandang waktu. Kapan saja, jam berapa saja. Selain menjadi dukun beranak, Mak Sari memiliki pekerjaan lain, yaitu menanam padi. Memang saat itu sedang musim tanam, jadi Mak Sari cukup kerepotan. Dia menghabiskan sebagian besar harinya di ladang, menanam satu persatu tanaman yang menjadi makanan pokok warga desanya. Mak Sari biasa berangkat pukul 8 pagi dan kembali pukul 5 sore atau sebelum maghrib. Hampir seluruh tenaga Mak Sari terkuras, dan dia sudah kelelahan ketika pulang ke rumah. Dan itu terjadi setiap hari tanpa jeda. Hingga pada suatu hari, seperti biasa Mak Sari sedang berjalan pulang menuju rumahnya dan hari itu sudah cukup sore. Mungkin pukul 5 sore lebih beberapa menit. Mak Sari berjalan perlahan membawa topi capingnya. Tangan kirinya membawa sebuah bakul tempat ia membawa makan siangnya. Dan ia hanya punya satu kali istirahat yang biasanya ia gunakan untuk makan siang. Dan saat sudah dekat dengan rumahnya, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang masih cukup muda mencegatnya. "Mak, tolong Mak, istri saya mau melahirkan," kata pertama yang keluar dari mulut pemuda itu. Mak Sari diam sejenak. Dia mencoba mengingat-ingat pemuda itu. Nampak wajahnya tidak asing baginya. Akhirnya Mak Sari dapat mengingatnya, dan laki-laki itu adalah Asep, anak tetangganya. 1 tahun yang lalu Asep menikahi seorang gadis dari desa sebelah. Pernikahannya juga cukup besar. Maklum orang tua Asep adalah seorang tuan tanah, dan dia yang mengatur semua biaya pernikahan. "Gimana keadaannya, Sep?" tanya Mak Sari yang berhenti sejenak. Asep terlihat gelisah. Dia terus menundukkan wajahnya. "Perut istri saya sudah sakit dari tadi pagi, Mak. Tapi belum ada tanda-tanda mau melahirkan. Saya yakin sebentar lagi
Oleh karena itu saya mau jemput emak. Takut jika tiba-tiba istri saya sudah mau melahirkan. Terang Asep. Mak Sari masih terlihat tenang. Memang sepertinya sedikit lagi, Sep. Ya udah, emak pulang dulu ya. Nanti selepas Isya emak ke rumah kamu. Tapi kalau istri kamu sudah ingin melahirkan, jemput emak di rumah, ujar Mak Sari. Baik, Mak, angguk Asep. Mak Sari pun melanjutkan perjalanannya, sedangkan Asep kembali pulang. Mereka berbencar di jalan itu. Setibanya di rumah, Mak Sari meletakkan topi capingnya dan bakul yang dibawa. Dia segera menuju ke kamar, mengambil pakaian bersih lalu pergi mandi. Dan setelah mandi, Mak Sari mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan setelah itu ia melanjutkan dengan berzikir hingga waktu sholat Isya. Kebiasaan Mak Sari, salah apapun dia selalu punya energi lebih untuk beribadah. Karena dia merasa dengan beribadahlah dia bisa dekat dengan Tuhan, bahkan di saat genting sekalipun. Usai melaksanakan sholat Isya, Mak Sari mengambil beberapa kain batik berwarna coklat dan dia membawa kain itu kemudian berangkat menuju rumah Asep. Rumah Asep kebetulan tidak terlalu jauh dari rumahnya. Dia pun segera mengambil obor yang diletakkan di halaman rumah. Di masa itu tidak ada senter yang dapat digunakan. Hanya obor dan lampu minyaklah penerangan mereka. Mak Sari pun berjalan pelan-pelan, selangkah demi selangkah. Umur memang membuatnya lemah. Padahal rasanya seperti baru kemarin dia menikah dengan suaminya. Hidup bergantung dengan bercocok tanam. Kemudian mempunyai anak. Tapi sekarang anaknya sudah dewasa dan dia juga sudah memiliki cucu. Satu hal yang terkadang membuatnya masih tidak percaya yaitu kepergian suaminya. Hingga saat ini, Mak Sari tidak percaya bahwa suaminya sudah meninggalkannya selamanya. Tapi sebagai orang yang beriman, dia percaya bahwa suatu hari dia akan menyusul dan bertemu dengan suaminya. Dia harus mengikhlaskan kepergian suaminya, karena cepat atau lambat dia juga akan menyusul. Toh, setiap orang memang akan mati. Mak Sari larut dalam lamunannya, hingga tidak terasa dia sudah sampai di depan rumah Asep. Ia pun lantas mematikan obor yang dia bawa, dan kemudian meletakkannya di halaman rumah. Terlihat rumah Asep sepertinya agak sepi, tapi Mak Sari masih bisa mendengar suara orang di dalamnya. Mak Sari melangkah ke beranda rumah. Dia kemudian mengetuk pintu rumah itu beberapa kali. Assalamualaikum, panggil Mak Sari. Dan beberapa saat kemudian pintu rumah terbuka. Akhirnya Mak datang juga. Istri saya merasa perutnya sakit, Mak, ujar Asep yang terlihat lebih gelisah daripada sore tadi. Wajahnya berkeringat hingga terlihat berkilat disinari cahaya lampu minyak. Mana? Mak mau lihat, ujar Mak Sari. Asep pun lantas mengantarkannya ke tempat istrinya terbaring. Dan terlihat istri Asep sudah terbaring lemas. Beberapa kali dia meringis kesakitan. Mak Sari lantas menghampirinya,
lalu kemudian memegang dahinya. Istri Asep ternyata demam. Ini sudah biasa, pikir Mak Sari. Mak Sari kemudian meminta diambilkan baskom yang diisi air hangat dan sebuah kain lap kepada Asep. Asep pun dengan sigap segera mengambilkannya. Dan beberapa menit kemudian dia datang membawa sebuah baskom dengan air hangat di dalamnya. Mak Sari segera menyeka wajah dan leher istri Asep dengan sebuah kain yang direndam di air hangat terlebih dahulu, agar istri Asep merasa sedikit tenang. Dan setelahnya Mak Sari pun memeriksanya. Belum waktunya, sedikit lagi, Sep, ujar Mak Sari menatap Asep. Mereka berdua duduk di sebuah kursi kayu di dalam kamar Asep, sedangkan istri Asep sudah terlihat tenang dan tertidur. Orang tua kamu kemana? Tanya Mak Sari. Orang tua sedang mengurus jual beli hasil panen, Mak. Makanya saya cepat-cepat datang ke Mak Sari. Saya takut ada apa-apa sama istri saya, ujar Asep yang masih terlihat tegang. Dia terus saja melirik ke arah istrinya. Gak apa-apa, Sep. Memang begini proses melahirkan. Ini anak pertama kamu ya? Tanya Mak Sari mencoba melumerkan suasana. Pasti kalian bahagia sekali ya? Tambah Mak Sari. Iya, Mak, ujar Asep sambil sedikit tersenyum. Terlihat saraf-saraf wajahnya sedikit mengendur. Dan untuk beberapa saat kemudian suasana menjadi sepi. Asep dan Mak Sari tidak berbicara sedikit pun. Hingga kemudian mereka berdua dikejutkan oleh teriakan istri Asep yang terbangun tiba-tiba. Sontak, Mak Sari dan Asep segera menghampirinya, dan terlihat istri Asep sepertinya merasa sangat kesakitan. Mak Sari memeriksanya dan ternyata memang sudah waktunya. Lantas Mak Sari pun menyuruh Asep mendampingi istrinya dan menguatkannya, sedangkan Mak Sari memijat-mijat perut istri Asep. Teriakan kesakitan semakin terdengar keras, tapi tidak lama setelah Mak Sari memijat-mijat perut istri Asep, kepala jabang bayi sudah terlihat. Dan dengan sigap Mak Sari menerimanya, dan ia pun melakukan tugasnya. Sementara istri Asep terus saja berteriak. Terus ngedeng, ujar Mak Sari. Istri Asep mengambil napas panjang dan mulai mendorong. Namun, saat di tengah proses kelahiran, Mak Sari merasa ada yang aneh, tapi dia tidak tahu apa itu. Terdengar di antara teriakan istri Asep, dia juga mendengar sebuah suara yang aneh, seperti suara desahan yang kasar. Lebih tepatnya geraman, tapi agak serak. Dan suara itu sepertinya berasal dari belakang Mak Sari, dari atap kamar. Mak Sari pun menoleh ke belakang dan ke atas, tapi matanya tidak bisa menangkap apa-apa. Namun di dalam hatinya dia yakin ada sesuatu di kamar itu bersama mereka. Dan saat menoleh untuk yang kedua kalinya, tatapan Mak Sari sangat tajam menelusuri kamar itu. Dia pun semakin yakin kalau ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Akhirnya dia kembali ke pekerjaannya, dan kini bayi Asep sudah hampir lahir. Hanya perlu satu dorongan panjang lagi, sampai akhirnya bayi itu lahir di dunia.
"Ngeden sekali lagi yang kuat," ujar Mak Sari kepada istri Asep. Nampak Asep yang berdiri di sebelah istrinya mengulangi kata-kata Mak Sari. Istri Asep mulai mengambil napas yang cukup panjang, lalu dengan sekuat tenaga ia mendorong hingga suara tangis memenuhi ruangan itu. Sedangkan istri Asep tergeletak lemas. Air mata pun menetes di pipinya. "Cepat ambilkan air hangat," perintah Mak Sari kepada Asep. Asep yang masih terkejut bercampur bahagia segera ke dapur dan kembali membawa baskom dengan air hangat yang baru. Mak Sari pun menyeka bayi itu untuk membersihkan darah yang menempel di kulitnya. Setelah bayi itu bersih, dia segera membungkusnya dengan kain yang dia bawa. Dan Mak Sari kemudian memberikan bayi itu kepada Asep untuk segera diazankan. Dengan suara yang gemetar, Asep melantutkan azan di telinga bayi yang masih terus menangis itu. Sementara Mak Sari membersihkan tubuh istri Asep. Dan setelah keduanya selesai, Asep memberikan bayi itu kepada istrinya. Sedangkan Mak Sari membawa ari-ari bayi itu ke dapur untuk dikuburkan. Asep mengikuti Mak Sari dari belakang, dan perasaan Mak Sari masih saja tidak enak. Setibanya mereka di dapur, Mak Sari membungkus ari-ari itu dengan kain putih. Asep terus saja memperhatikan Mak Sari, tapi entah mengapa udara dapur terasa lebih dingin. Mak Sari merasa ada sesuatu yang datang. Tiba-tiba, sebuah gelas yang berada di atas meja terjatuh dengan sendirinya. Namun Mak Sari hanya diam seraya memperhatikan. "Sep, lebih baik kamu nemenin istri dan anak kamu," perintah Mak Sari. Asep yang juga memang merasakan sesuatu yang aneh kemudian menurutinya. Dia langsung keluar dari dapur menuju kamarnya dan masuk ke dalam kamar. Sedangkan Mak Sari masih berdiri di dapur. Dia diam saja dan memperhatikan setiap sudut dapur. Dan mata Mak Sari berhenti di sebuah sudut yang cukup gelap. Entah kenapa dia tidak bisa melepaskan tatapannya dari sana. Jantungnya mulai berdetak cepat, napasnya juga tersengal-sengal. "Apapun yang ada di sana, saya tahu kalian punya niat buruk. Cepat pergi, jangan ganggu kami." Suara Mak Sari yang gemetaran memecahkan heningan dapur. Namun, tidak ada yang terjadi setelah itu. Namun tidak lama kemudian ada sesuatu yang bergerak di antara gelap, bergerak perlahan-lahan, dan terseok. Mata Mak Sari lantas menangkap sesosok wanita berambut panjang yang mengenakan kebaya lusuh. Dan wanita itu mendekati Mak Sari. "Astagfirullahaladzim." Hanya kata-kata itu saja yang terucap dari bibir Mak Sari saat melihat sosok wanita itu dengan jelas. Wajah wanita itu sangat menyeramkan. Wajahnya hancur dan berkulit tebal layaknya binatang. Sedangkan mata wanita itu berwarna putih dan agak berbentuk lebih besar dari mata manusia normal. Sebuah lidah panjang menjulur dari mulut wanita itu. Air liurnya menetes-netes dari lidah hingga membasahi kebaya yang dia kenakan. Dan terlihat kulit tangan wanita itu bersisik seperti sisik ular. Mak Sari tahu apa yang diinginkan makhluk itu. Sosok itu menginginkan ari-ari yang dia pegang. Makhluk seperti ini memang selalu muncul saat proses kelahiran yang terjadi pada tengah malam, dan mereka akan memangsa ari-ari bayi yang baru saja lahir.
Beberapa orang mengatakan ini adalah sosok kuntilanak, tapi beberapa menyebutkan bahwa ini adalah sosok manusia yang menganut ilmu hitam. Namun, Mak Sari tidak peduli. Yang dia pedulikan adalah bagaimana melawan makhluk ini. Dia tidak mau makhluk itu sampai mendapatkan ari-ari yang dia pegang. Sosok itu terus saja mendekati Mak Sari dengan langkah pelan dan terseok. Sedangkan suara geraman marah yang parau keluar dari mulut makhluk itu. Lidahnya terus saja menjulur. Mak Sari mundur sejenak. Tangannya menggapai-gapai mencari benda apapun yang dapat dia gunakan untuk melawan makhluk itu. Dan di dalam hatinya Mak Sari tidak henti-hentinya membaca ayat-ayat suci. Makhluk itu semakin mendekat. Kemudian Mak Sari menemukan sebuah sapu lidi di lemari kecil. Lalu Mak Sari membaca ayat kursi dengan lantang sambil mengangkat sapu lidi. Dan saat makhluk itu sudah berada tepat di depannya, dia memukul makhluk itu dengan menggunakan sapu lidi tersebut. Bibirnya tidak berhenti melantunkan ayat kursi saat sapu lidi itu menyentuh makhluk itu. Dan terdengar makhluk itu menggeram keras sekali. Lalu menghilang meninggalkan Mak Sari yang tersengal-sengal berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Seluruh sendinya sudah sangat lemas, tapi dia memaksakan diri. Dia harus segera menguburkan ari-ari itu sebelum disalahgunakan oleh makhluk-makhluk tidak kasat mata. Beruntunglah Asep sudah menyiapkan sebuah lubang di tanah dapurnya untuk menguburkan ari-ari. Dan Mak Sari pun menghampiri lubang tersebut dengan perlahan-lahan meletakkan ari-ari itu. Bibirnya tidak berhenti membaca doa, hingga akhirnya dia mulai mengubur ari-ari itu dengan tanah. Singkat cerita, setelah selesai dia mengambil sebuah lampu minyak dan dia menyalakannya lalu meletakkan lampu itu di sebelah gundukan tanah. Kini, Mak Sari lega sudah menguburkannya. Dia berdiri perlahan-lahan melangkah meninggalkan dapur menuju kamar Asep. Dan saat sampai di kamar Asep, dia tersentak kaget. Dia melihat Asep dan istrinya sedang berpelukan, dan mereka merapatkan tubuh mereka ke dinding. Sedangkan istri Asep masih menggendong anak mereka. Sontak, Mak Sari keheranan dengan apa yang sedang terjadi. Dan ternyata, makhluk yang tadi Mak Sari lihat di dapur kini sedang berusaha menyerang Asep dan anak istrinya. Makhluk itu bergelantungan di atap kamar mereka, menatap tajam ke arah Asep lalu menggeram. Asep dan istrinya yang sudah sangat ketakutan hanya bisa diam saja. Tubuh mereka sudah gemetaran. Melihat hal itu, Mak Sari tentu tidak diam saja. Dia kemudian mengangkat sapu lidi yang dia pegang, dan dengan sekuat tenaga dia melempar sapu itu ke arah makhluk tersebut. Lantas, makhluk itu hilang seketika meninggalkan suara geraman yang disusul dengan suara tawa cekikikan. Mak Sari menghampiri Asep dan istrinya. Dan Mak Sari bersyukur ternyata tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Istri Asep yang masih lemah berusaha mendiamkan anak mereka yang terus saja menangis. Dan setelah anak itu tertidur, istri Asep pun tertidur. Sedangkan Asep dan Mak Sari masih terjaga. Mereka berjaga-jaga apabila makhluk itu kembali lagi. Namun, hingga pagi menjelang, makhluk itu tidak terlihat lagi. Keesokan paginya orang tua Asep datang, dan Mak Sari sempat berbicara sebentar dengan mereka. Mak Sari hanya mengatakan bahwa mereka harus lebih waspada menjaga bayi itu agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.
Dan ketika hari sudah beranjak siang, Mak Sari pamit pulang. Di tengah-tengah perjalanannya, Mak Sari sempat berpikir bahwa makhluk-makhluk seperti itu memang akan selalu ada dan mengincar cabang bayi yang baru saja lahir. Dan dia harus lebih berhati-hati lagi. Konon, seorang bayi manusia yang baru lahir memang sangat menarik makhluk-makhluk halus, karena mereka beraroma wangi untuk makhluk halus. Tidak heran, banyak ilmu hitam yang meminta cabang bayi sebagai tumbalnya, jiwa suci yang baru saja lahir ke dunia. Namun, tentunya cara terbaik mencegahnya adalah dengan selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan pun akan mengirimkan malaikat terbaik untuk menjaga bayi-bayi yang baru saja lahir. Jadi, tugas terpenting bagi kita adalah selalu dekat dengannya agar dia selalu dekat dengan kita. Tidak ada kejahatan yang tidak dapat dipatahkan. Tidak ada makhluk halus yang berniat jahat yang tidak dapat dilawan. Selama Tuhan bersama kita, maka semua akan dapat kita lalui. Tidak ada yang tidak mungkin.